Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan proses pemasangan bagian mesin motor Supra ya. Untuk video pemasangan mesin tengah dan blok kopling sudah ada di video sebelumnya. Sekarang tinggal kita proses pemasangan bagian piston sampai mesin hidup ya. Oke teman-teman, pertama-tama kita pasang dulu ring cacingnya, kemudian ring tipis, ring oli kita pasang secara menyilang seperti ini ya. Usahakan harus menyilang ya, jangan sampai sejajar. Nah ini udah oke, tinggal kita proses pemasangan bagian ring kompresi. Ada ring kompresi 1 dan kompresi 2. Teman-teman bisa perhatikan untuk warnanya ada yang hitam dan warna yang putih. Yang hitam itu kita simpan di kompresi 2, sedangkan yang putih kita simpan di kompresi 1. Nah cara pemasangannya kan di situ ada angka ataupun huruf. Yang ada angka ataupun huruf kita simpan di bagian atas sebagai topnya ya. Kemudian kita proses pemasangan, usahakan harus menyilang seperti ini. Ini cara saya penyilangannya seperti ini ya teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian kita pasang bagian pen piston supaya pemasangan pengancingnya itu lebih mudah ya. Nah kita pasangkan, sediakan obeng min kecil. Kita cungkil di bagian pinggir piston ini. Nah seperti ini harus sampai masuk dan pas. Nah dan sudah masuk ya seperti ini, itu dipastikan sudah oke. Nah setelah itu kita proses pemasangan ke bagian stang piston. Stang piston kita lumasi dulu menggunakan oli, tinggal kita masukkan bagian piston. Untuk penyimpanannya yang in itu disimpan di atas, jangan sampai terbalik ya untuk penyimpanannya. Kemudian tinggal kita pasang pengancing, kita kasih lap dulu supaya pengancingnya kalau loncat tidak masuk ke dalam, jadi supaya lebih aman ya. Tinggal kita masukkan aja, sama halnya seperti tadi menggunakan obeng min kecil. Nah ini udah masuk. Nah setelah masuk seperti ini tinggal kita kasih oli ya, lumasi di bagian piston dan ring pistonnya. Kemudian tinggal kita pasang bos ya. Bosnya itu ada dua, di sebelah kiri atas dan bawah itu sebagai bos center supaya silinder tidak miring ya. Tinggal kita pasang packing seperti ini. Untuk packing kertas tidak usah menggunakan lem. Setelah itu tinggal kita pasang bagian blok pistonnya, kemudian kita masukkan secara perlahan. Nah dan untuk linernya kita kasih oli dulu ya. Kemudian ring kompresinya kita cek lagi, takutnya berubah. Usahakan harus menyilang seperti tadi. Tinggal kita masukkan saja secara perlahan, kita tekan menggunakan kuku untuk bagian ring kompresi 1 dan 2 nya ya. Nah setelah masuk semuanya tinggal kita goyang-goyang, kemudian tahan sampai masuk seperti ini. Nah setelah masuk seperti ini tinggal kita tekan aja ataupun dorong ya, sampai masuk ke bagian bosnya seperti ini. Nah dan ini pun udah masuk ya, tinggal kita putar saja seperti ini teman-teman. Nah putar sambil kita cari titik topnya ya, titik topnya sambil kita cari. Nah seperti ini. Nah ini udah posisi top, kemudian kita bersihkan bagian bloknya supaya nanti saat pengelemannya erat. Tinggal kita masukkan bautnya ya, jangan dikencangin dulu, cukup masukin saja. Kemudian kita kasih lem di bagian packing sengnya ya, menggunakan lem apa saja, yang penting lem yang hard temperatur. Tinggal kita masukkan saja seperti ini, oleskan saja secara tipis-tipis, jangan banyak-banyak ya. Perhatikan juga di bagian head ini sudah ada bos ya, 2 biji. Nah ini untuk menyentarkan ya supaya lurus. Tinggal kita masukkan aja langsung ya. Kemudian apabila seret tinggal kita pukul menggunakan palu karet seperti ini. Dan dipastikan si bosnya itu masuk ke lubang packingnya ya teman-teman, jangan sampai terjepit. Kemudian tinggal kita pukul saja secara perlahan sampai merapat seperti ini. Nah setelah rapat seperti itu tinggal kita pasang aja bautnya, jangan dulu dikencangin, asal pasang aja dulu. Kemudian tinggal pasang bagian tutupnya ya, kita kasih packing, gak perlu pakai lem. Kemudian tutupnya kita pasang, yang ada tanda panahnya itu menghadap ke bawah. Kemudian di sini perhatikan ada ring tembaga 1 biji ya, yang ada ring tembaga disimpan di sebelah kanan bawah itu supaya oli nggak rembas dari situ. Dan yang lainnya itu bebas karena ringnya ring besi. Kemudian tinggal kita pasang saja murnya. Nah setelah terpasang semua tinggal kita kencangkan dulu secara merata menggunakan kunci torsi. Nah di sini saya menggunakan kunci torsi dengan ukuran 16,5 Newton meter ya teman-teman. Kita kencangkan dulu secara merata, jangan langsung satu-satu kencang ya, supaya permukaannya benar-benar rata. Nah menyilang seperti ini, sekali jetrek udah langsung kencang ya teman-teman. Bisa 16,5 ataupun 17 Newton meter.
Kemudian tinggal kita kencangkan bagian baut pinggir-pinggirnya ini ya, secukupnya saja. Nah ini udah kencang semuanya ya teman-teman, tinggal kita pasang bagian rantai keteng. Kita gunakan insulok seperti ini supaya lebih mudah. Kemudian kita pasangkan ke krek as. Kemudian tinggal kita pasang roll keteng ya, rollannya yang atas kemudian yang tengah seperti ini kita masukkan dari sini. Nah kemudian usahakan harus pas di tengah-tengah ya, kita pasang bautnya ada ring aluminium, harus dipastikan pas di bagian tengah roll ketengnya ya teman-teman. Nah setelah kencang tinggal kita tes nanti putar-putar bagian roll ketengnya apakah berputar atau tidak ya. Kalau misalkan tidak berarti itu kejepit. Oke, kemudian kita topkan dulu ya. Topnya ini dari sepi magnet ke depan itu udah kelihatan, cuma di sini saya tojos dari lubang busi. Kita cari TMA-nya ya. Nah, setelah dapat topnya kemudian tinggal pemasangan gigi sintriknya ya teman-teman. Nah, di gigi sintrik ini ada titik. Titiknya itu harus menuju ke depan dan noken as itu posisinya sudah bebas ya, tidak menekan klep seperti ini. Nah ini udah lurus ya, titiknya udah lurus ke depan, sepi magnet menuju depan dan piston pun sudah berada di titik mati atas. Tinggal kita pasang aja bautnya. Kita cukup pasang aja dulu, gak perlu dikencengin. Nanti ngencenginnya setelah magnet terpasang supaya lebih mudah. Oke, ini udah oke, udah top ya. Tinggal kita pasang bagian sulingannya. Nah kita kasih oli dulu supaya lebih mudah masukinya. Dan untuk karet sulingannya saya tambah menggunakan bekas karet ban dalam supaya lebih oke untuk peredamannya ya, karena karet sebelumnya itu sudah mengeras, jadi saya tambah pelapis ban dalam. Oke, kita pasangkan per, kemudian ring aluminium dan bautnya kita kencangkan secukupnya saja menggunakan kunci 14. Nah setelah kencang tinggal kita kasih oli di bagian sulingannya ya, supaya sudah langsung oke dan sudah menyetel sebelum oli dimasukin. Nah kasih oli di sini supaya langsung nyetel ya teman-teman. Tinggal kita tekan-tekan aja penyetel roll ketengnya seperti ini sampai mengeras seperti ini ya. Nah ini udah mengeras berarti itu udah oke ya. Jadi saat mesin hidup nanti udah langsung oke. Tinggal kita pasangkan o-ring nih, o-ring di bagian sini untuk mencegah kebocoran dari lubang baut. Kemudian tinggal kita pasang penutupnya. Nah di sini kan o-ringnya masih bagus, jadi nggak perlu pakai lem. Kita cukup kasih oli aja karena o-ringnya ini masih bagus. Nah kita masukkan seperti ini. Hati-hati karet o-ring yang kecil jangan sampai berpindah tempat ataupun posisi. Tinggal kita masukkan dan kita pukul menggunakan palu karet secukupnya aja, jangan kenceng-kenceng. Oke, ini udah terpasang, tinggal kita pasang bautnya ya, bautnya yang bermata obeng. Tinggal kita kencangkan aja menggunakan obeng ketok PH3 ya. Kita kencangkan aja secara secukupnya ya, kita kencangkan secukupnya saja. Oke, ini udah terpasang, tinggal kita pasang dinamo starter. Ada baut 3 biji ya, dan kabel masanya kita satukan dengan baut yang 3 biji itu. Nah setelah itu tinggal kita proses pemasangan bagian rantai starter ya. Nah kita masukkan secara bersamaan seperti ini supaya lebih mudah. Kemudian tensionernya kita pasang. Nah setelah terpasang tinggal kita pasang plat penahan gigi starter yang bawah. Kita kencangkan menggunakan kunci 8T. Kemudian setelah kencang tinggal kita pasang sepi pengunci gigi starter bagian atas seperti ini. Nah setelah itu kita proses pemasangan bagian magnet. Pelor magnetnya sudah terpasang ya. Kemudian tinggal kita pasangkan langsung ke bagian krek as. Nah ini udah oke, harus sampai masuk. Ada ring kemudian mur 14. Kita kencangkan secukupnya menggunakan kunci 14. Nah ini udah terpasang. Tinggal kita pengencangan bagian gigi sintrik depan ya. Kita kencangkan menggunakan kunci T8 secukupnya aja, jangan terlalu kencang biar bautnya nggak patah atau slack. Nah ini udah oke, tinggal kita coba putar aja seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang bos, ada 2 biji, kemudian packing di bagian magnet ya. Kemudian tinggal kita pasang bagian blok magnetnya langsung ya. Nah seperti ini, ada baut 4 biji. Perhatikan bautnya ada yang panjang, ada yang sedang, itu harus dipasang sesuaikan ya, disesuaikan. Oke, kencangkan secara menyilang seperti ini. Setelah kencang baru kita proses pemasangan selang ablas. Nah setelah itu tinggal kita
penyetelan celah klep. Usahakan harus posisi top dulu ya, noken as bebas. Kemudian saya setel bagian yang ini tuh 0,08, jadi 0,10 itu agak seret sedikit. Nah sedangkan yang X saya setel di 0,12, jadi 0,10 itu agak longgar. Nah jadi seperti itulah penyetelannya ya, jangan disamakan, lebih renggangan yang X. Oke, ini udah selesai, tinggal kita putar saja. Setelah diputar pastikan celahnya tetap sama ya, nggak berubah. Nah ini pun masih oke. Tinggal kita proses pemasangan, tutup bagian kanan head yang ada olinya, packingnya kita pasang, bautnya kita kencangkan menggunakan kunci T8. Kemudian tutup gigi sentrik kita pasang, bautnya ada ring aluminium, kita kasih lem supaya tidak bocor dari sini ya. Nah kemudian kita masukkan, kemudian kita pasang tutupnya. Di sini ada packingnya juga. Kemudian cantilannya itu harus dipaskan di bagian bawah seperti ini, harus pas ke posisinya. Tinggal kita kencangkan aja menggunakan kunci 10T ataupun kunci sok secukupnya saja, karena di sini rawan dol ya, jangan terlalu kekencangan. Oke teman-teman, ini udah selesai, tinggal kita pasangkan aja tutup bagian bawahnya. Yang atas jangan dulu dikencengin, yang bawah aja ya kencenginnya. Kemudian kita mesinnya naikkan. Nah setelah naik, kerangka kita kasih oli ya, olinya masukin, jangan sampai lupa olinya nggak dipasang. Kemudian engkol kita pasang, kencangkan menggunakan kunci 10. Kemudian kita engkol-engkol, cek kompresi. Wah mantep ini kompresinya ya, udah padat. Tinggal kita pasang packing di bagian knalpot. Kemudian knalpotnya kita pasangkan ya teman-teman. Kencenginya menggunakan kunci 10 dan 12. Karburator sudah diservis. Kemudian kabel kita pasangkan lagi ke soket-soketnya ya, supaya motornya bisa hidup. Kemudian di bagian manifold kita kasih lem karena rawan bocor. Di sini packingnya kita kasih, kemudian karbunya kita pasang. Setelah itu baru proses pengencangan ya, kencangkan secara merata untuk baut-bautnya. Tinggal kita pasang busi, kencangkan secara secukupnya saja. Kemudian kabel coil kita masukin ya, kemudian tinggal kita hidupkan teman-teman, cek olinya. Nah setelah motor hidup seperti ini, karburator sudah disetel dan kita cek olinya sudah naik dan sempurna seperti ini, udah nyemprot ya. Dipastikan pompa oli masih bagus dan mesin pun terlumasi dengan sempurna di bagian head. Nah setelah itu tinggal kita pasang aja seperti ini, kita langsung kencangkan dan motor pun sudah halus kembali. Yang tadinya ngebul ya, sekarang sudah tidak ngebul karena pistonnya sudah diganti ya teman-teman. Nah jadi sangat mudah sekali untuk kita belajar ya proses pemasangannya. Teman-teman bisa cek untuk bagian pemasangan mesin tengah ataupun bak kopling di video-video sebelumnya. Nah kemudian kita coba belayer sedikit aja ya, karena ini masih in rain ya teman-teman. Tinggal kita kencengin aja, semuanya dipastikan harus kenceng, jangan sampai lupa dikencengin ya teman-teman. Oke, setelah ini tinggal kita cek persnelingnya, gigi 1, 2, 3, 4. Kemudian kembalikan lagi, kemudian dari gigi 4 kembalikan lagi, seperti itulah. Nanti kita cek ya di persnelingnya. Nah sekarang pengecekan ya teman-teman, pengecekan bagian giginya apakah normal atau tidak. Nah dan setelah saya cek-cek semuanya normal, tidak ada kendala ya teman-teman. Jadi begitulah teman-teman tutorial proses pemasangan bagian mesin Supra buat teman-teman pemula. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi pelajaran ataupun ilmu buat rekan-rekan semuanya ya. Nah ini udah oke ya teman-teman. Jangan lupa di share ya videonya supaya teman-teman yang nggak tahu bisa menjadi tahu. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat.